channel. Lunch kali ini kita ditemenin sama bakmi dari bakmiku. Terus aku tambahin pangsit dari Mama Pangsit by Chef Lim. Ini katanya enak banget, jadi aku belum pernah cobain, first time. Di rumah aja kita tetap bisa makan pangsit yang fresh, yang higienis, ala kita sendiri. Raciknya gampang banget, kayak tinggal direbus 1-2 menit, tinggal kalian tambahin dressing. Aku tambahin tomat sama ini jamur enoki. Ini bakminya non halal ya guys, ini bebong. Kamu belum tambahin ini cijuca. Ini minyak babi. Pas babi. Yes. Nah, ini bakmi punya saus. Kalau yang ini pangsit punya saus. Mirip ya warnanya. Cabe. Iya. Mari kita Ada makan. apaan di situ? Oh iya. Oh. Ini yang pangsit guys, yang ini yang bakmi. Jadi kita makan siang ini mau bahas apa? Bahas yang lagi viral. Lagi viral. Tahu nggak yang lagi viral apa aja? Sebentar. Ah. Sebelum kita bahas yang lagi viral, kita bahas dulu rasa mie. Oh iya. Ini dulu, first bite dulu, dagingnya gimana? Aduh, Kamu udah? Kelamaan kamu foto nih, jadi keras. Tapi nggak apa-apa, kita bisa uraikan lagi. Dagingnya enak. Ini tadi aku udah tuangin si minyaknya gitu, kaldunya gitu, jadi harus kamu aduk pecah ya. Ampasnya mantep, mie-nya juga mantep. Cuma sayangnya nggak ada kuah ya. Iya, sayangnya kurang kuah ya. Ya, aku nggak ada lebih kaldu. suka mie bakmi itu ada kuah. Mungkin dia nggak kasih kuah karena frozen kali. Oh, kamu belum taruh di piring, nanti jatuh jauh-jauh. Jadi wontonnya ini ada yang isi babi, ada yang isi ayam guys. Jadi ada yang halal, ada yang non halal. Babinya ini mix udang, bukan pure babi. Jadi kayaknya lebih. Biasanya emang kayak gitu sih, kalau pangsit biasanya pasti ada mix udangnya. Oh, biasanya. gitu. Biasanya makanan Chinese apa lagi sih? Pantesan aku tanya sama yang jualnya kan, isinya ada apa aja? Dia bilang babi sama ayam. Oh, nggak ada yang mix gitu ya? Babi itu biasanya di mix udang, Ci. Aku nggak tahu, biasanya enak banget. Sausnya gimana? Aku kelamaan cerita, aku ketinggalan nih. Kamu udah makan duluan dong. Apa? Enak banget. Campur bami juga enak. Sausnya juga enak banget. Pedasnya pas. Juara. Aku sambil lihat story ya guys. Kita sekarang mau cobain pangsitnya. Pakai sausnya. Aku susah pakai sumpit. Yang aku cobain ini ayam, enak. Kamu udah? Ada apa? Nggak tahu rasanya bedanya apa. Sausnya juga enak. Terus yang kulitnya ini nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga ya, pas ya. Mungkin karena kita rebusnya juga pas gitu, sekitar 1-2 menit. Enak banget. Menurut kamu bakminya dari 1-10 berapa skornya? 7. Sosok lah ya. Pernah makan bakminya lebih enakan bakmi Binjai ya? Ini kita anas review nih guys. Gak dibuat-buat. Terus kalau wontonnya, pangsitnya enak banget sih. Nggak tahu kalau digoreng gimana ya. Pangsitnya 8. Pangsitnya 9 aku. Enak banget. Kulitnya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Jadi kalau pas direbus itu pas. Tapi ini minyak babi dimanapun selalu juara sih. Tapi kayaknya minyak babinya dia lebih renyah nggak sih? Lebih ngembang juga gitu rasanya. Yang kalau di cuma makan bakmi itu dia kecil-kecil ya? Kecil-kecil dia potongnya. Agak gosong juga kali ya. Oh iya, ini nggak terlalu gosong ya. Ini juga warnanya masih. Aku sekarang mau cobain cabenya. Kamu nggak cobain cabai bakmi? Is it good or not? Aku makan babi jangan pakai cabai loh. Karena tidak mau merusak rasa bakminya itu. Cuma I see. Cobain sedikit lah, biar tahu apa rasanya di bakmi. Yes. By the way, ini bakminya tuh lebih kategori bakmi Bangka sih ya, karena
Babinya potong-potong halus gitu ya? Nah juga, enggak juga lah. Kalimantan gitu ya? Kebetulan. Siang ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas apa ya? Yang bahas yang viral-viral tuh lah. Kalau enggak, tahu itu nggak sih yang YouTuber yang bagi-bagi sampah itu? Dia di YouTuber tuh dalam beberapa minggu ini ya, seminggu ini ya, tiba-tiba viral ya, semua orang kayak posting dia. Bener terkenal sih. Biar Dan dia pasti happy banget awalnya, iya kan? Biar dia terkenal dalam artian orang semua lihat dia tuh kelakuannya tidak terpuji gitu. Iya. Terus ternyata bener-bener dia bikin video minta maaf tapi ternyata bohong. Udah lihat belum sih kalian videonya? Kalau dari pandangan kamu gimana? Kamu sebagai content creator. Kalau dari pandangan aku ya, untuk menjadi viral tuh nggak harus bikin sesuatu yang negatif gitulah ya nggak sih? Banyak hal yang bisa kita lakuin, entah itu bakat kita. Ya walaupun bakat kalian ngeprank orang ya, tapi ngepranknya nggak gitu juga. Ditambah dengan sekarang kan lagi wabah banget. Wabah corona. Jadi bikin orang tuh susah untuk mencari nafkah. Dikasih orang makan tuh kayak happy banget ya nggak sih gitu, berasa bersyukur banget gitu dikasih orang sedekah. Tapi ketika kita buka dan isinya sampah, belum lagi misalnya entah itu hajat lah, popok bayi atau apa, itu sih sakit hatinya keterlaluan sih. Kalau aku bisa sampai nangis mungkin ya, karena dengan hidup kondisi kayak gini, cari uang susah, semua bisnis lagi mati, ditambah dengan diprengin orang kayak gitu, wah jengkelnya setengah mati sih. Tapi dia punya motif kan, dia bilang dia nggak mau ada waria itu. Baru ya di bulan Ramadan. Ya di bulan Ramadan Sebenarnya niatnya baik, cuman nggak caranya hubungan. yang salah. Ya gimana ya, tidak mau ada waria di bulan Ramadan. Oke, sebenarnya sih kita bisa sih melakukan sesuatu, tapi nggak gitu caranya ya benernya. Bener. Mungkin dia bisa influence orang kayak, ayo bertobat, jangan berzina, misalnya kayak gitu ya kan. Atau apapun lah ya, itu kan. Mungkin dia bisa kasih makanan beneran gitu dengan ada suratnya gitu loh, ke pesan untuk para waria yang nggak boleh kerja di bulan Ramadan, kayak gitu bisa sih. Ya apapun lah caranya yang lebih baik sebenarnya, banyak kok. Hanya tinggal lebih kreatif aja caranya gimana ya. Kayaknya aku kenyang, Beb. Ini bukan karena nggak enak ya, tapi Begas sih, aku juga begas. oh gitu. Kasih aku aja nggak apa. Porsinya banyak banget, padahal satu bungkus itu porsi buat 2 orang. Tadi cuma sekepal gitu. Iya, mie-nya. kecil banget, sekali Waktu dikembangin, dibuka, diurai-urai gitu. ternyata gede banget. Kalaupun dia udah tahu dia salah, yang makin nggak tahan tuh gini. Dia tahu Dia dia udah salah. salah. Atau mungkin dia sebenarnya nggak tahu dia salah. Dia cuma tahu kayak semua orang tiba-tiba perhatiannya menuju ke dia. Terus dia merasa harus buat permintaan maaf. Malah buat bercandaan gitu. Akhirnya kan ditangkap kan. Tangkap terus. Itu tangkapnya butuh 4 hari loh, karena dia kabur. Aku nonton berita 4 hari baru ketemu, diburonin polisi. Dia orang mana sih? Dan ketemunya di tol. Orang Bandung ya? Atau mana sih? Orang Bandung. Dari pagi gue nonton dia punya video. Ya mana? Ada satu video yang kayak gini. Hai guys, gini ngomong. Hai guys, namanya sampah guys. Woi mantap. Kau udah kena kasihan ini. Masuk. Ini lagi sampah nih. Malik. Jangkok. Olahraga. Apa guna eureun? Bohong ye. Kadi ningali kadi goblok. Kadi ningali. Dia kesini. Abi jelema belagu gitu. Abi jelema beleguk. Sakuma jelema belagu pisan teh. Apa bang? Olahraga deh, usap. Oke lah dia salah gitu ya. Cuman kok rasanya tuh kalau ini opini aja ya. Aku nggak bilang. Aku bahkan nggak tahu nih video ini siapa nih, polisi atau bukan, atau masyarakat bagian mana. Kita juga nggak gitu. tahu itu di mana ya.
Maksudnya kayak orang tuh salah oke ya kan, tapi kok kayak cara hukumnya tuh kayak gitu, kayak dia tiba-tiba kayak dihakimi sepihak aja gitu, kayak dipukulin, dibikin hukum jeraya kayak gitu loh. Menurut aku itu nggak bijaksana rasanya gitu. Nggak fair ya. Ya mungkin ada hukum tertulis apa yang dia harus ikutin atau gimana ya kan, lebih jelas daripada dia kayak dipukulin orang, kayak diarak-arakin di dalam satu tempat. Atau mungkin lebih jelasnya kalau menurut aku yang paling penting adalah daripada dia bikin announcement, dia minta maaf di internet ya kan, lebih baik dia cari lagi tuh orang-orang yang kemarin dia bagiin barang. Bener. Terus dia minta maaf di depan orang itu, terus dia mengaku salah lah gitu, kayak bertobat di depan dia gitu kan. Itu langkah yang paling baik daripada dia harus kayak gini. Kalau kayak gini justru bisa dia balas dendam nggak sih? Misalnya dia ada jadi sakit hati gitu loh. Iya, dia mungkin gini awalnya mungkin Jadi dia trauma juga. mungkin ya dia mungkin nggak suka nih sama waria gitu ya, mungkin. Terus setelah kayak gini dia jadi nggak suka juga sama aparat hukum atau Orang-orang yang ya udah- atau orang-orang yang dulu pernah gebukin dia. Mungkin dia lihat satu organisasi tertentu yang dia bilang dulu nih, ini organisasinya sosok jago nih ya kan, gebuk-gebukin gua waktu gua salah. Sebenarnya ya jadi menimbun kebencian juga buat dia gitu. Benar. Pada akhirnya kan orang nggak suka, jadi kayak kok sendiri aja terganggu gitu hati nuraninya, kayak oh ini orang salah, oke kita setuju, semua orang setuju kalau dia salah, tapi cara menghukum atau cara membuat dia jerahnya itu tuh sama sekali nggak di jalur yang tepat gitu. Kita kan yang penting bisa musyawarah dulu. Itu kan dulu waktu kita belajar SD ya, ada pelajaran PKN kan, pendidikan apa kewarganegaraan itu ya. Ketahuan nih umurnya ngomongnya PKN. Dulu aku mau PPKN, Iya, aku berubah jadi juga. PKN. Iya. Sekarang nggak tahu namanya apa, KN kali. Makin Iya. berkurang. Lama-lama jadi N doang, negara doang. Jadi PKN itu kan dulu kan selalu bahas soal musyawarahan. Indonesia adalah negara yang nilai-nilai musyawarahnya tinggi. Tapi menurut aku itu nggak terbukti di video ini gitu loh. Kayak orang sengaja gitu balas kejahatan dengan semacam kejahatan, tapi ya dia pakai atribut negara gitu, atribut hukum gitu. Kayak kira-kira kayak gitulah. Jadi kayak kurang baik sih menurut aku. Coba kita tanya sama yang punya HAM, yang ngerti HAM. Apakah iya orang yang udah bersalah kayak si orang ini, terus dia layak dipukulin atau dihukum secara sepihak kayak gitu? Kayak gitu aja pertanyaannya. Nggak usah jauh-jauh. Udah melanggar HAM sih. Iya, nggak usah jauh-jauh kita bahas hukuman mati gitu. Kalau hukuman mati menurut aku sih itu udah bukan keputusan aku ya. Hukum mati dan hidup kan keputusan Tuhan. Cuman maksudnya adalah kalau memang ada satu negara yang membuat hukuman yang seadil itu sehingga ada namanya hukuman mati, ya udah kita harus ikutin aja gitu. Ya waktu reaksi kamu nonton video dia tuh shock gak? Shock sih sebenarnya, nggak yang kayak gitu banget, cuman yang kayak gila nih orang kelewatan banget gitu, karena lagi corona kayak gini, orang lagi susah, dikasih sedekah, kirain sedekah beneran ternyata sampah gitu. Itu shock secara batin sih. Ditambah dengan dia video permintaan maafnya dengan bohong gitu kan, kayak ngebecandain orang, itu kayak makin jengkel aja gitu. Cuma setelah dia tertangkap ya ada perasaan happy gitu lah, akhirnya lu ada akibatnya bener. Tapi setelah ngelihat video yang terakhir ini aku jadi agak kasihan sih sama dia. Walaupun dia ngelakuin sefatal itu nggak wajar lah, sampai dipukul lagi. Memang sih nggak ada pukulan keras gitu ya, nggak ditonjok-tonjok. Cuman ya Gak gitu tau sih, tapi kalau perhatiin video itu kayak badan itu kayak ada lebam-lebam gitu, kayak memar gitu. Kayak mungkin dia lagi tengah-tengah diceramahin, tuh dari belakang ada aja mau orang yang lewat gebukin kayak anak-anak gitu, bukan kayak iya, apa kayak hukum bully. gitu. Iya kayak bully gitu. Makan kita udah habis, artinya Artinya kita makan kayak getas. kita lupa makan getas lagi. Sebenarnya Kenyang sih, kenyang tapi sih. iya kenyang Kenyang banget. banget. Ini mie-nya banyak. Terus tambah lagi ada pangsit yang super enak. Kalau gitu udah selesai kita makan, artinya sesi kita talk show lunch udah selesai juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ini kita hanya kasih opini kita mengenai sebuah video yang viral dan penanganan dari pihak hukum seperti apa ya. Kita bukan bermaksud memojokkan atau menjatuhkan pihak manapun di bahkan sini. kita nggak bermaksud untuk mengajari siapapun, Iya. Cuman Kita bahkan nggak mention orangnya siapa kita bahkan jangan sampai nanti nih di komen ada yang lihat nih kena hukum UU ITE. Nona, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita di sini cuma ngobrol ya. Ngobrol, Kita taruh di YouTube hanya untuk membagikan sharing apa pendapat. pola pikir kita dan pendapat Iya. kita. Nggak ada sama sekali kita menuntut siapapun Siapa atau tahu yang nonton bisa terbuka lagi pikirannya, ataupun Iya. netizen yang menghujat juga sedikit lebih ada dan rasa kalaupun gitu. Pendapat kalian berbeda dengan pendapat kita pun itu sangat baik sekali. Dalam artian kita nggak memojokkan pendapat kalian. Iya. Misalnya kalian bilang, kita nggak saya menutup pro gerbang pendapat dengan orang lain. dengan perbuatan dia itu atau apapun itu, ya Iya. nggak apa-apa, itu kan pendapat gitu. Betul, kita bukan membela yang lagi viral itu ya, nanti Betul. dikira kita backingannya Iya. lagi. Kita hanya ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol ringan ya. Ngobrol-ngobrol santai. Dan kalau kalian juga punya ide-ide
atau topik-topik yang mau kita bahas, boleh tuh share di komen, nanti kita baca. Siapa Boleh tahu banget. topik kalian menginspirasi. Yes. Oke deh kalau gitu. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.